Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arvin Nurmukdini. Untuk tugas perpajakan 2, saya akan menjelaskan mengenai pajak daerah di Kabupaten Kulon Progo. Kabupaten Kulon Progo sendiri adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengelolaan pajak di Kabupaten Kulon Progo sendiri dikelola oleh BKAD atau Badan Keuangan dan Aset Daerah. BKAD mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang keuangan dan aset daerah. Salah satu tugas dari BKAD Kabupaten Kulon Progo adalah menyelenggarakan kegiatan di bidang perpajakan. Pajak yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten Kulon Progo terdiri atas pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, pajak parkir, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak penerangan jalan, pajak air tanah, BPHTB, pajak reklame, dan PBB P2. Selanjutnya, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga atau catering. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 7,5%. Kemudian untuk pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup juga motel, losmen, gubuk wisata, wisma pariwisata, pesanggerahan, villa yang dikomersialkan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10%. Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10%. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan. Besarnya tarif pajak hiburan ditetapkan sebagai berikut. Hiburan berupa tontonan film sebesar 20%, hiburan berupa pagelaran kesenian tradisional dan atau tari sebesar 10%, hiburan berupa musik sebesar 20%, hiburan berupa pameran sebesar 10%, hiburan berupa kontes kecantikan dan busana sebesar 15%, hiburan berupa karaoke, klub malam, diskotik, dan sejenisnya sebesar 30%, hiburan berupa sirkus, akrobat, dan sulap sebesar 10%, hiburan berupa permainan biliar, golf, dan bowling sebesar 10%, hiburan berupa pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan sebesar 10%, hiburan berupa panti pijat, refleksi, mandi uap atau spa, dan tempat kebugaran atau fitness center sebesar 15%, hiburan berupa pertandingan olahraga sebesar 10%, Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. Tarif pajak parkir ditetapkan sebesar 20%. Pajak mineral logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam dan dalam,
baik sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara. Dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Sedangkan tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan sebesar 20%. Kemudian pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Sumber lain tersebut adalah tenaga listrik dari PLN dan atau bukan PLN. Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 8%. Untuk penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 3%. Untuk penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 1,5%. Selanjutnya, pajak reklame adalah pajak yang dikenakan atas biaya yang harus dibayar agar mendapatkan izin penyelenggaraan reklame. Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame, sedangkan tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25%. Selanjutnya, PBBP 2 adalah pajak atas bumi dan bangunan yang memiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Selanjutnya, berdasarkan tabel penerimaan pajak daerah Kabupaten Kulon Progo yang terdiri dari pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, PBBP 2, dan BPHTB mengalami peningkatan setiap tahunnya. Total penerimaan tahun 2015 sebesar 18,74 miliar, tahun 2016 sebesar 20,07 miliar, tahun 2017 sebesar 47,24 miliar, tahun 2018 sebesar 59,41 miliar, tahun 2019 sebesar 64,58 miliar, tahun 2020 sebesar 80,31 miliar. Untuk melakukan pembayaran dan melaporkan SPTPD, pemerintah Kabupaten Kulon Progo menyediakan pelaporan SPTDP secara online yang dapat diakses di esptpd.kulonprogocab.co.go.id. Wajib pajak dapat melakukan pembayaran dan melaporkan SPTPD secara mandiri di situs tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.